Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Kusumoningrat, salah satu peserta pelatihan Blended Learning untuk guru prakerja tahun 2024. Saya di sini akan mempresentasikan hasil RPP Blended Learning yang sudah saya buat sebagai salah satu syarat untuk tugas akhir di pelatihan karirmu. Baik, saya akan melakukan share screen dari RPP yang sudah saya buat. Oke, di sini saya sebagai salah satu guru PJOK atau guru olahraga dari SD Gus Rahmat Kota Kediri. Saya di sini membuat modul pembelajaran PJOK dengan materi yaitu menjaga kesehatan diri dari penyakit menular dan tidak menular untuk siswa kelas 4 SD atau fase B pada kurikulum Merdeka. Karena kebetulan saya juga seorang guru atau pengajar, maka saya membuat sesuai dengan materi, salah satu materi yang saya ajarkan di sekolah. Gitu ya. Lanjut, yang B yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini ada tiga. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian serta jenis penyakit menular dan tidak menular yang ada di lingkungan sekitar lingkungan rumah ataupun sekolah. Kompetensi yang bisa dicapai yaitu adalah siswa mampu menjelaskan dengan baik pengertian penyakit menular dan tidak menular yang sudah mereka pelajari. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis penyakit menular, gejala yang muncul, serta cara pencegahannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang bisa dinilai yaitu siswa mampu menjelaskan dengan baik macam-macam penyakit tidak menular beserta gejala dan cara pencegahannya. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan jenis penyakit tidak menular, ciri-ciri yang muncul, dan asal mula terjadinya untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang bisa diukur yaitu siswa mampu menjelaskan dengan baik macam-macam penyakit menular beserta gejala dan cara pencegahannya. Lanjut ke C, profil murid. Materi pembelajaran ini dapat diikuti oleh peserta didik pada jenjang kelas 4 SD yang sudah mengikuti mapel PJOK pada kelas 3 dan sudah tuntas pada materi cara menjaga kebersihan diri dan mengenal nama organ tubuh manusia, yaitu adalah materi kesehatan pada kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3. Ada salah satu materi itu mereka harus tuntas itu untuk bisa masuk ke materi yang berikut ini. Lalu minat siswa, yaitu adalah siswa di kelas kebanyakan memiliki minat belajar secara mandiri dan senang bermain ketika dalam situasi belajar. Cara belajar siswa, sebagian besar siswa di kelas senang belajar dengan berdiskusi kelompok maupun belajar bersama dengan kuis atau tebak-tebakan secara sinkronus atau secara langsung. Karakteristik biologi siswa, pertumbuhan dan perkembangan kognitif, serta psikologi siswa di kelas tergolong normal. Semua tidak ada yang mengalami keterbatasan secara biologis. Karakteristik kognitif siswa, sebagian besar karakter kognitif siswa di kelas baik. Hanya ada beberapa yang masih rata-rata butuh bimbingan atau masih lambat dalam belajar. Dan yang terakhir adalah karakteristik sosioemosional siswa, sebagian besar mampu mengelola emosi dan
bersosial dengan baik, hanya ada beberapa sebagian kecil saja yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan perlu pembinaan secara bertahap. Gitu. Lanjut ke poin D, bukti dan asesmen pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran memahami pengertian penyakit menular dan tidak menular, bentuk evaluasinya adalah menggunakan rubrik penilaian yang dilakukan oleh guru ketika siswa berdiskusi kelompok setelah melihat tayangan video. Pada aktivitas menyebutkan jenis-jenis penyakit menular, gejala yang muncul, serta cara pencegahannya, untuk evaluasinya adalah penugasan terstruktur disertai rubrik penilaian, membuat poster atau peta konsep untuk dipresentasikan. Pada aktivitas pembelajaran menjelaskan jenis penyakit tidak menular, ciri-ciri yang muncul dan asal mula terjadinya, bentuk evaluasinya adalah penugasan terstruktur disertai rubrik penilaian, membuat poster atau peta konsep untuk dipresentasikan. Lanjut ke materi belajar. Pada topik 1, materi pendahuluan mengenal apa itu penyakit menular dan tidak menular, alur aktivitas pembelajaran yang pertama yaitu adalah memberikan instruksi kepada siswa untuk menonton video pembelajaran bersama-sama di dalam ruang kelas. Lalu aktivitasnya adalah sinkronus, melihat video animasi tentang penyakit menular dan tidak menular bersama-sama di dalam kelas. Berikut linknya YouTube bisa dilihat ya, dengan durasi kurang lebih 10 menit. Lalu dilanjut aktivitas pembelajaran yang kedua adalah setelah melihat tayangan video, murid diminta untuk berdiskusi dan membahas poin-poin apa yang sudah dipahami dari video yang tadi. Kegiatan dilakukan secara sinkronus tatap muka di dalam kelas, durasi kurang lebih 50 menit. Lalu memasuki topik kedua, mengenal jenis-jenis penyakit menular. Aktivitas ketiga, yaitu murid diminta untuk berbagi tugas setiap anggota kelompok, mencari tahu apa saja penyebab, apa saja gejala, dan bagaimana upaya pencegahan dari penyakit menular melalui materi yang ada pada Google Site yang disediakan oleh guru, lalu menuliskan ke dalam peta konsep. Nah, kegiatan dilakukan secara asinkronus melalui link Google Site yang sudah saya buat. Siswa belajar mandiri melalui materi yang ada di dalam Google Site ini. Durasi kurang lebih 30 menit. Lalu, lanjut dengan aktivitas keempat adalah perwakilan tiap kelompok menjelaskan kepada guru lewat Google Meet. Pada kegiatan ini, kita sudah melakukan sinkronus, yaitu lewat daring melalui Google Meet. Linknya bagi berikut. Dan salah satu perwakilan kelompok akan menjelaskan kepada gurunya tentang apa saja yang sudah dikerjakan. Lalu di topik ketiga, mengenal jenis-jenis penyakit tidak menular, pada aktivitas kelima ini, murid diminta untuk berbagi tugas setiap anggota kelompok mencari tahu apa saja macam penyakit tidak menular dan alasan terjadinya. Ini kegiatan juga sama, asinkronus, dengan mempelajari secara mandiri per kelompok lewat tautan Google Sites yang sudah disediakan. Lalu di aktivitas keenam atau yang terakhir adalah perwakilan tiap kelompok menjelaskan kepada guru lewat Google Meet, daring lagi, apa saja temuan-temuan yang sudah didapatkan dari Google Sites ini untuk disampaikan kepada guru melalui link yang sudah disediakan. Durasi 30 menit. Lanjut. Referensi belajar yang saya gunakan di sini adalah buku PJOK kelas 4, karya Endang Yulia Kurniasih tahun 2022, penerbit 3 serangkai, lalu Google Site dari yang sudah saya buat, berisi macam-macam materi penyakit menular dan tidak menular, dan video YouTube yang sudah saya cantumkan linknya di sini. Kurang lebih itu materi yang sudah saya buat. Akan saya stop share screen dulu. Oke, baik. Sekian presentasi RPP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.